Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, beginilah keadaan gereja kita sekarang. Sudah lama sekali ya kita nggak ke gereja ini ya. Mungkin Bapak Ibu juga melihat ada perbedaan-perbedaan. Ya, gereja kita sedang merencanakan untuk persiapan ibadah new normal. Ya, kita doakan saja, suatu saat kita akan kembali beribadah kembali. Nah Bapak Ibu, saya sendiri pribadi senang banget nih ke gereja, melihat situasi gereja ini. Terakhir saya ke gereja ini tuh waktu Natal, 25 Desember 2019. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu terakhir ke gereja ini 15 Maret 2020 ya. Nah, selama 3 bulan ini banyak sekali kegiatan gereja yang tidak berjalan sesuai rencana. Kalau misalnya kita ingat 2 bulan yang lalu, harusnya ada rangkaian ibadah Paskah, itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin dalam bulan-bulan ini juga sekolah minggu atau remaja sudah merencanakan untuk kenaikan kelas, itu juga tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin bukan hanya kegiatan di gereja aja Bapak Ibu Saudara. Rencana-rencana dalam kehidupan kita masing-masing juga banyak yang tidak dapat terrealisasikan. Mungkin ada yang statusnya sekarang delay atau tertunda, atau bahkan ada yang udah cancel nih statusnya, sudah tidak dapat direncanakan sesuai dengan rencana. Ya Bapak Ibu, di tengah situasi seperti ini pasti akan timbul kekecewaan, akan timbul banyak pertanyaan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tapi malam ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan. Kiranya dari firman Tuhan ini kita boleh mendapat kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan kita masing-masing. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, bersyukur Engkau terus hadir dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, di tengah situasi seperti sekarang, Engkau boleh ada dan kami boleh merasakan kasih Tuhan. Tuhan, malam hari ini juga kiranya Engkau juga boleh menyapa setiap kami melalui firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, saya mau ajak sekarang untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan untuk kita semua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kembali tentang rencana. Nah, saya mau membagikan 2 tipe orang yang Yakobus tuliskan dalam perikop tadi yang kita baca. Tipe orang yang pertama, orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri ini adalah orang yang mengandalkan perencanaan dirinya yang begitu matang. Kalau misalnya kita lihat dalam ayat yang ke-13, seorang pedagang bilang, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Perencanaannya begitu matang, setahun tinggal di sana dapat untung, karena dia menganggap bahwa keuntungannya itu akan menjamin kehidupannya. Jadi dia sangat mengandalkan kemampuan dirinya sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, Yakobus menegur keras orang seperti ini. Kenapa? Apakah kita sebagai orang percaya kita tidak boleh merencanakan sesuatu? Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini yang kata Yakobus sendiri itu tidak pasti, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Bahkan kehidupan ini fana, sementara. Kalau kata Yakobus, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi sebagai orang percaya di tengah kehidupan yang tidak pasti ini, di tengah kehidupan yang sangat sementara ini, bagaimana sih kita harus menyikapi kehidupan seperti ini? Apakah kita ya udah karena toh nggak pasti, toh sementara, ya udahlah kita jalanin aja lah apa yang bisa kita jalanin aja hari demi hari seperti biasa, tanpa rencana apapun, tanpa tujuan yang ingin dicapai apapun. Apakah seperti itu? Ya, mari sekarang kita lihat tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, yaitu orang-orang yang berkata seperti pada ayat yang ke-15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu, kita bisa lihat ini tetap ada rencananya. Kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi yang membedakan adalah ada dasar dari perencanaan itu, yaitu jika Tuhan menghendakinya. Bapak Ibu, jadi tidak salah untuk berencana, tapi kita harus melihat seperti pada judul perikop ini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan ini. Tuhanlah yang mengontrol setiap kejadian dalam kehidupan ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah di bawah kontrol Allah. Bapak Ibu, dalam perencanaan, kalau kita merencanakan sesuatu, itu pasti kita tahu tujuan akhir yang mau dicapai apa. Dan kita tahu sebagai orang percaya, tujuan akhir kehidupan kita adalah kemuliaan Allah. Maka dari itu bagaimana kita merencanakan setiap fase kehidupan kita untuk Allah, bukan fokusnya kepada diri kita sendiri. Nah, memang dalam realitanya kita seringkali merasa banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi satu yang harus kita pahami, bahwa Allah tidak pernah memberikan yang buruk kepada umat-umatnya. Tapi Allah merencanakan yang terbaik. Allah merencanakan yang terbaik walaupun itu tidak enak menurut manusia. Tapi Allah merencanakan kebaikan menurut dirinya. Dan kita harus tahu bahwa kehendak Allah itu tidak akan bertentangan dengan atributnya. Kita tahu Allah itu maha kasih, Allah itu maha baik, dan dia jadinya tidak akan merencanakan segala sesuatu untuk kejahatan, tapi untuk kebaikan itu sendiri. Dengan pemahaman seperti ini Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa apapun realita yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun itu tidak sesuai dengan rencana kita, tapi kita tahu Tuhan merencanakan yang terbaik untuk setiap umatnya. Walaupun kita tidak tahu besok apa yang terjadi, tapi satu yang kita tahu, yaitu ada Tuhan yang memegang hari esok. Bapak Ibu, kiranya di masa-masa penuh ketidakpastian seperti ini, kita boleh diberi kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga boleh terus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, kiranya Roh Kudus yang menolong dan membimbing kita dalam kehidupan setiap kita. Dan kembali lagi tentang persiapan gereja kita dalam suasana ibadah yang baru, satu doa saya. Jika Tuhan menghendakinya, kita akan kembali beribadah dalam waktu dekat ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur kami boleh dapat dikuatkan kembali melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami terkhusus malam ini berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Berdoa untuk persiapan-persiapan dalam menuju ibadah dengan suasana yang baru. Berdoa untuk setiap orang-orang yang bertanggung jawab ya Tuhan. Kiranya boleh diberi hikmat daripadamu untuk mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Tuhan, jika Tuhan menghendakinya, kami sangat berharap kami boleh kembali beribadah dalam waktu dekat ini. Tapi ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya rencana-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.